nggak percaya bahwasanya akan ada pembalasan, tidak percaya bahwa semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Sekali lagi ya, balik ke pembahasan awal, hati itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ada 3 kondisi hati sahabat MQ. Kalau tadi kata Ustadzah Floweria ya, ada hati gimana memang itu sedang sehat begitu ya, alhamdulillah sedang banyak mengingat Allah. Ada pula hati ketika sedang sakit dan ada hati yang sudah mati begitu. Ustadzah Flo, tentunya kita semua ingin yang sehat ya Ustadzah ya, tapi tidak dipungkiri kerap ada hal-hal yang kemudian menjadikan hati kita juga jadi kotor, jadi keruh begitu ya dan butuh dibersihkan. Ya kira-kira selanjutnya ada poin penting apa lagi nih Ustadzah Flo? Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau tadi kita sudah membahas ciri-ciri dari kondisi hati yang sehat dan juga kondisi hati yang sakit. Mungkin seringnya Mbak Konita kita berada di kondisi hati yang sakit ya. Kalau tadi sehat dan hati yang mati, udah kelihatan tuh hitam dan putihnya. Dan kondisi yang hati yang sakit ini nih yang abu-abu. Jadi kondisi hati yang sakit itu di mana kita kadang-kadang baik, kadang-kadang nggak baik, kadang-kadang mengikuti apa yang Allah perintahkan, kadang-kadang kita justru melanggar hal tersebut. Dan itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sebenarnya Mbak Konita. Kalau sebagai contoh ya, kita berada di lingkungan di mana pergaulannya sangat bebas ya. Tidak ada batasan interaksi atau tidak ada yang namanya adab interaksi antara laki-laki dan perempuan ya. Namun yang perlu digarisbawahi bukan berarti dalam Islam tidak diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan berinteraksi. Ya, silahkan gitu ya, tetapi tetap harus dijaga. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak dijaga, takutnya akan banyak terjadi fitnah atau hal-hal yang tidak diinginkan. Karena biasanya berawal dari interaksi yang intens, ya komunikasi yang berlanjut, maka biasanya nanti akan berlanjut ke hal-hal yang bagi kita ya atau bagi yang melakukan itu terasa nikmat di dunia, tapi ternyata itu mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi misalnya kita contohnya tadi ya berada di lingkungan pergaulan yang bebas ya. Awalnya kita memiliki prinsip untuk menjaga batasan ya pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Atau kita memang memiliki prinsip untuk tidak pacaran sampai dengan menikah. Jadi menjaga betul kesucian kita ya, menjaga betul kehormatan diri kita, ya kemuliaan diri kita. Tetapi kalau misalnya hawa nafsunya yang lebih main nih, dan juga kita lebih mendengarkan atau lebih ingin mengikuti tren di lingkungan pergaulan kita, ya maka tadi kondisi hatinya sakit ya, dia akan kalah oleh hawa nafsu. Yang tadinya punya prinsip untuk menjadi seorang single-lillah yang kuat gitu ya, tapi akhirnya prinsip itu lama-lama roboh juga Mbak Konita. Sekali lagi kenapa? Karena kondisi hatinya yang sakit. Artinya apa? Hawa nafsunya yang lebih dominan menguasai dirinya. Maka sama seperti tubuh kita nih ya Mbak Konita. Kalau kita sudah tahu ada penyakit ya di dalam hati kita, tentu saja kita tidak ingin penyakit itu terus menjalar sehingga mempengaruhi tubuh kita, organ-organ yang lainnya. Ya sama kondisi hati. Kalau ada penyakit di dalam hati kita, tapi kita diamkan saja, ya, kita cuekan saja, maka lama-lama penyakit itu akan menguasai tubuh kita, hawa nafsu ya, itu akan menguasai pikiran kita, pendengaran kita, penglihatan kita, sampai akhirnya mematikan fungsi dari hati itu. Mematikan fungsi dari hati itu. Maka perlu diwaspadai ada racun-racun hati nih, Mbak Konita. Sama seperti kita kalau ingin menjaga tubuh, kita harus menghindari tubuh kita kemasukan racun ya, atau mengkonsumsi makanan dan minuman yang tentu saja halal dan thayyib yang sehat. Nah, sama, kalau kita ingin menjaga hati kita, maka pastikan ikhtiar semaksimal mungkin agar racun-racun hati itu tidak masuk ke dalam hati kita, agar kondisi hati kita baik. Setidaknya ada 4 racun hati. Yang pertama itu adalah terlalu banyak berbicara. Ya, makanya dengan kita banyak bicara itu sebenarnya pertanggungjawabannya lebih berat ya, Mbak Konita ya. Kan itu juga akan diminta pertanggungjawabannya. Itu racun hati yang pertama. Racun hati yang kedua adalah terlalu banyak makan. Maka Masya Allah Mbak Konita, salah satu apa yang Rasulullah SAW sabdakan kepada kita, bagi mereka yang memiliki hawa nafsu yang tinggi, tetapi mohon maaf belum sanggup untuk menikah, maka anjurannya untuk berapa? Berpuasa, ya, untuk berpuasa, menahan nafsu.
Karena ternyata terlalu banyak makan itu justru dapat meracuni hati kita. Selain itu, kalau kita lihat ya dari kondisi fisik, Mhm. terlalu banyak makan kan juga tidak bagus ya, Mbak Kon. Betul. Jadi tentu saja tubuh kita akan lebih rentan terkena berbagai macam jenis penyakit. Biasanya orang yang terlalu banyak makan itu lebih mudah untuk malas beribadah. Ya, lebih mudah malas Betul. beribadah. Seperti sudah berpuasa ya, berpuasa, udah seharian berpuasa, tahu sih lapar, tapi ternyata ketika berbuka itu balas dendamnya banyak banget nih, Mbak Konita, semuanya dimakan. Coba lihat, nanti sholat maghribnya jam berapa? Maka sunnahnya itu kan ketika kita berbuka tidak langsung berat ya, Mhm. artinya tidak langsung semuanya dihabiskan, tetapi dibatalkan dengan air putih ya, atau dengan makan beberapa butir kurma ya, setidaknya ada tenaga yang dapat menegakkan punggung kita untuk beribadah. Jadi sholat maghrib, setelah itu monggo atau silahkan dilanjutkan dengan makanan besar. Jadi yang kedua tadi banyak makan. Dan itu racun hati yang ketiga adalah banyak memandang, Mbak Ponita. Wah, Banyak memandang memandang ya. apa nih Ustazah? Nah, itu kalau kita lihat dari kondisi hati ya, kalau kita terlalu banyak memandang hal-hal yang tidak boleh untuk berlebihan dipandang, tentu saja akan meracuni hati kita. Banyak yang cerita hafalan Qur'annya hilang karena memandang lawan jenis. Ya, wah, hafalan Qur'annya banyak nih, sudah hafal Quran surat pilihan ya, sudah hafal 10 ayat, tapi ternyata memandang yang dia suka gitu ya, atau terlalu banyak memandang opa-opa atau uni-uni Korea, jadinya lupa hafalannya ya. Banyak seperti itu, apalagi sampai memandang lawan jenis yang kita memang ada kecenderungan ke sana. Tidak ada yang namanya itu pembatasan ya. Pandangan pertama kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperbolehkan, tetapi pandangan yang lain yang apalagi pandangan yang disertai dengan hawa nafsu itu sangat tidak diperbolehkan ya. Kenapa? Karena itu dapat merusak kondisi hati kita. Jadi kalaupun memandang ya seperlunya saja. Kalau sudah mulai merasa pandangannya itu membahayakan kondisi hati dan jantung ya wanita ya. Jadi berdebar-debar gitu ya. Aduh, sebenarnya bukan mandang orangnya ya, mandang barang kepunyaan si dia aja udah deg-degan ya kadang-kadang ya Bang wanita ya. Wah, sampai hafal nih motornya yang mana gitu ya, atau mobilnya yang mana, atau sendalnya yang mana. Ternyata satu jamaah di masjid, oh ternyata sendalnya Wah, udah deket. Nah, itu berarti sangat-sangat akan mempengaruhi kondisi hati kita. Dan racun hati yang keempat adalah banyak bergaul. Artinya banyak bergaul yang tidak ada batasannya. Itulah kenapa ya penting sekali batasan pergaulan antara ikhwan dengan akhwat, laki-laki dengan perempuan. Yang perlu ditekankan bukan berarti dilarang sama sekali tidak boleh bergaul ya Mbak Konita ya. Silahkan, tetapi ada batasannya. Di antaranya tidak boleh berkhalwat, berdua-duaan, bahkan di dunia maya sekalipun itu sangat dihindari ya. Walaupun tidak bertatap muka secara langsung, tetapi saling mengabari, ya saling kirim pesan, ya nanya kabar, nanya udah sholat atau belum, nanya udah makan atau belum, nanya udah vaksin atau belum, gitu Masya ya. Allah, macam-macam ya. Itu modus ya. Jadi hati-hati sekali, tidak boleh untuk berkhalwat. Saya itu juga tidak diperbolehkan untuk berikhtilat atau bercampur baur, menundukkan pandangan, ya sama seperti racun hati yang ketiga tadi ya, banyak yang memandang itu salah satu hal yang dapat membuat hati kita terkotori dan juga menjaga aurat kita. Jadi itu racun-racun hati yang harapannya ketika kita menghindari racun itu masuk ke dalam hati kita, kondisi hati kita akan sehat. Dan kalau sudah sehat, kita akan lebih mudah tersenyum dalam menghadapi hari-hari kita, yang masalah perjodohan, masalah percintaan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, itu akan lebih kita lapang dalam menerimanya. Kenapa? Karena kondisi hati kita yang sedang sehat. Seperti itu Mbak Konita. Baik, Masya Allah. Caranya adalah dengan menghindari 4 hal yang terlalu banyak tadi ya Ustazah ya. Terlalu banyak bicara. Wah, ini saya sebagai penyiar radio juga jadi mikir-mikir nih Ustazah. Masya Allah. Kemudian terlalu banyak makan, jangan terlalu kenyang sahabat MQ, dan juga jangan terlalu banyak memandang, dan jangan terlalu banyak bergaul. Ustazah, kadang kalau untuk poin keempat ini ya, biasanya kan kita pengen gaul gitu ya, kita pengen tuh punya teman-teman yang banyak, jadi apa ya, sosialita dan segala macamnya gitu Ustazah. Ini sebetulnya bergaul ini apakah harus pilih temannya, atau kurangi intensitasnya, atau seperti apa nih Ustazah Flo? Iya.
Jadi sebenarnya sudah dikasih clue ya, bahwasanya agama kita tergantung dengan agama teman kita. Mhm. Maka bukan berarti kita memang penting sekali untuk menjaga lingkungan pergaulan kita, tapi tidak bisa kita menghendaki semua orang itu mengerti prinsip kita ya, Mbak Konita ya. Ada kala kita berada di lingkungan yang memang tidak dalam kondisi ideal, atau berada atau bergaul dengan orang-orang yang sangat berbeda sekali prinsipnya dengan apa yang sudah kita pahami selama ini, ya pola pikirnya berbeda, karakternya berbeda, dan sekali lagi kita tidak bisa memaksakan hal tersebut. Maka yang bisa saya sarankan yang pertama adalah tentu saja kita harus menguatkan hati kita, ya, menguatkan keimanan kita. Kita yang kuat, ya, dimanapun Allah akan tempatkan kita berada. Kalau kita ini sudah kuat, itu kita tidak akan mudah untuk menyalahkan lingkungan. Maka selalu saya katakan daripada kita sibuk menyalahkan lingkungan di sekitar kita, maka coba koreksi dulu kekuatan hati kita, ya. Bagaimana kondisi keimanan kita. Karena kalau kondisi keimanan kita bagus, ya, imannya lagi meningkat, kondisi hatinya sehat, saya lagi ditempatkan di lingkungan pergaulan seburuk apapun, justru itu akan menjadi tantangan bagi dia untuk menjadi sumber kebaikan di sana. Kenapa? Karena keimanannya lagi bagus, ya. Tetapi ada yang menarik, Mbak Konita. Kalaupun berada di lingkungan pergaulan yang tidak baik, mohon maaf, yang lingkungan pergaulannya baik, teman-temannya pada rajin ngaji, ya pada rajin taklim, mengingatkan hafalan. Tapi kalau kondisi hatinya dia aja bermasalah, ya, dia akan susah tuh untuk ibadah, ya. Dia akan susah untuk menerima nasihat dari teman-teman yang padahal udah baik di lingkungan pergaulannya. Sekali lagi apa? Pentingnya kita untuk menjaga kondisi hati kita dulu dibandingkan dengan kita hanya menggantungkannya dengan lingkungan. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri lingkungan itu sangat berpengaruh, Mbak Konita. Ya sangat berpengaruh, tapi sebelum ke arah itu kita kuatkan dulu kondisi hati kita, kondisi keimanan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, penting sekali bagi kita untuk terus meluaskan pergaulan. Karena dengan kita banyak bergaul, itu juga merupakan ladang dakwah bagi kita, merupakan ikhtiar untuk menebarkan kebaikan. Karena kita diciptakan oleh Allah, tujuannya yang pertama untuk beribadah, dan yang kedua adalah sebagai khalifatullah, ya, untuk menebarkan, untuk menegakkan syiar-syiar atau perintah-perintah yang telah Allah berikan kepada kita, di antaranya dengan berdakwah dalam lingkungan pergaulan. Namun, seluas apapun pergaulan kita, ya, penting sekali kita memiliki close friend, ya, atau inner circle, teman dekat yang terus mensupport kita, dalam artian mensupport dalam kondisi hati yang baik, ya. Jadi kita butuh teman-teman dekat yang selalu mengingatkan untuk beribadah. Kita butuh teman-teman atau orang-orang dekat yang selalu mengingatkan tentang akhirat kita, ya. Karena setiap orang itu sebenarnya memang makhluk sosial ya, Mbak Konita. Tidak bisa untuk hidup tanpa adanya pergaulan dengan orang lain. Tetapi sekali lagi, seluas apapun kita bergaul, ya, tidak pilih-pilih teman, ya silahkan, tetapi diperlukan juga tadi ya orang-orang dekat kita untuk terus mengingatkan kepada kebaikan. Karena kalau kita tidak ada backingannya, tidak ada yang support untuk terus berada dalam kebaikan, dan kita tenggelam dalam lingkungan pergaulan yang ternyata itu lingkungan pergaulan yang tidak sehat, maka itu akan sangat mempengaruhi kondisi iman kita, akan mempengaruhi kondisi hati kita. Seperti itu, Mbak Konita. Baik, baik, Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Memang harus lagi-lagi hati dan juga pergaulan nih ya sahabat MQ ya, menjadi dua kunci utama kalau kita ingin istiqomah insya Allah di jalan Allah. Orang semakin bertobat, ibadah juga semakin bagus. Jangan sebaliknya ya, bertobat tapi ibadahnya makin turun, atau bersyukur tapi ternyata dia malah malas untuk beribadah. Maka itu yang harus diperhatikan, dikoreksi lagi, muhasabah diri, koreksi lagi ibadahnya. Kalau perlu teman untuk bercerita, carilah teman yang dapat menyehatkan hati.